Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Sia. Alhamdulillah hari ini Sia sudah episode ke-52. Untuk teman-teman yang baru bergabung, sekedar informasi, Sia kali ini kami akan konten tentang break di mana kami akan mewawancarai hasil penelitian langsung dari penelitinya gitu. Hari ini kita bareng sama Kakak Ida. Bismillah, semoga jaringan mendukung. Ya. Oh, Assalamualaikum Kak Ida. Waalaikumsalam Ais. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Oke, kabarnya Ais? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah sibuknya Ais, Di. Kayaknya lebih sibuk kita deh Kak. Oh, enggak Saya lihat lah. pamflet ada di mana-mana ini. Pamflet apa itu? Yang kerjasama dengan beberapa Oh, sekolah. Masya Allah. Masya Kira-kira. Allah. Ya. Sebelumnya, sebetulnya ini saya lupa. Kak Ida perkenalkan diri Maki dulu untuk teman-teman saya ya. Oke deh. Halo teman-teman, saya Nurfeda Ardis. Insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang, ini sebenarnya tentang K-pop ya. Jadi saya sebenarnya agak ragu karena kayaknya kalangan penggemar K-pop ini di kalangan teman-teman. Jaringan ya Kak. Wah. Mari tetap bertahan. Jaringan ya Kak. Mau ganti jaringan dulu. Oh iya. Tadi jaringan kok, Dek. Ih. Cuaca mungkin. Iya. Bagaimana ini Ini. mekanismenya sebentar, Ais? Intinya bicara bebas ya, tidak seperti ujian hasil. Wah. Oke, Kak Ida berarti kakak psikologi lulusan Universitas Negeri Makassar tahun 2000 berapa Kak? 2015. Masuk 2015, lulus tahun 2020. Arti 5 tahun di Kak? 4 tahun 4 bulan, Ais. Masih hitungan cepat itu psikologi Kak. Dulu. Iya, sekarang ada yang 3 tahun lebih Kak lulus adek. Ya, betul. Jadi bisa cum laude. Jadi tidak sebaris 2 baris nih lagi psikologi kalau wisuda. Iya, betul. Lebih mengembangkan sekarang. Iya, perubahan kurikulum toh Kak. Sekarang kan TPS ujungnya ujian proposal ya, nih finalnya. Betul, dengar Dik. Jadi lebih terarah. Iya. Kan biasanya dari judul TPS belum tentu judul proposal Ki. Betul. Kita dulu masih terombang-ambing. Kak, sekarang apa kesibukan tak? Terikat lepas dengan beberapa biro psikologi, dari psikolog sekolah juga di beberapa sekolah inklusi. Ya. Kita ini psikolog ke mana Kak? Pendidikan ya? Iya, psikolog pendidikan Ais arahnya. Bukan anak apa perkembangan? Kalau sebenarnya kalau pendidikan itu cakupannya luas sekali tuh, apalagi arah minat bakat ataukah ke inklusinya ABK. Kalau saya lebih ke arah inklusi. Halo Taya. Boleh say hi begitu kah? Boleh Kak, boleh bebas. Jadi tuh Kak kuliah Ki 5 tahun 4 bulan itu proses skripsi tak berapa lama? Dimulai dari Agustus itu proposal. Agustus proposal, terus mungkin ambil Kak jeda waktu untuk penelitian hampir 1 bulan lebih. Iya, hampir 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan. Karena ujian hasilku kalau tidak salah di Desember. Terus awal Januari Kak baru ujian.
ujian. Nah, awal Maret atau akhir Februari itu yang angkatan terakhir yang untuk wisuda tanpa wisuda luring terakhir angkatanku. Di situ periodeku. 2020 2020. 2020. wisuda terakhir yang offline. Iya, Setelah sebelum COVID, itu sebelum lockdown. Setelah itu, setelah lockdown. Berarti bulan Maret, bulan berapa Kak? iya bulan Maret, awal Iya kan? bulan Maret. Awal Iya, bulan Maret. seingatku tahun 2020 bulan Maret lockdown orang. Iya, Maret akhir yang lockdownnya tuh. Iya. Kak, selama tak itu kuliah apa saja aktivitas tak? Kuliah S1, Iya. lebih banyak di organisasi sebenarnya. Organisasi di BEM sempat tapi tidak selesai. Terus di jurnalistik psikogenesis toh, waktu itu jadi pengurus. Terus di Psychocare, di PYP. Oh, memang sibuk dari dulu di Kak. Menyibukkan diri saja ya. Oh, baik. Baik. Jadi itu Kak, berarti proses dari ACC judul sampai skripsi tadi kurang lebih 2 tahun ya, setahun. Proses ACC judul itu berapa di? Ya lupa aku Meis karena 2 kali mau penelitian. Iya, ya Allah Kak. Mungkin wawancara juga tesis tak masih Iya masih proses. proses penerbitan Ki dan tidak dapat izin untuk di ini tuh untuk dipublikasikan. 5 bulan kayaknya dulu deh karena tuh peralihan Kak dulu dari zaman yang biro skripsi sampai ke kan dulu itu cuman 2 dosen yang ACC judul, Pak Lukman sama Ibu Vivi zamanku dulu. Terakhir itu waktu itu saya di ACC baru berubah nih besoknya, berubah nih aturan masuknya bulan Ramadan gitu dulu. Jadi banyak kita dapat kompre gak sih Kak? dapat kompre angkatan terakhir yang dapat kompre. Jadi masuk jadi di daftar orang lulus kompre itu. Alhamdulillah 1 kali tembak tapi dengan nilai pas-pasan nangis. Yang penting 1 kali. Iya. Iya, karena aku dapat tuh kakak-kakak stresnya kalau kompre ku dong. Kurang berapa poin. Iya, betul. Kak, ini judul tak? Apa alasannya karena kita sebagai pelaku korban keresahan tak? Jadi boleh disampaikan dulu judul tak? Iya, sebenarnya itu judul ketiga aku karena 2 judul sebelumnya itu ditolak. Karena kan dulu itu emang saya senang di perkembangan. Kaji dulu tentang ini tapi ditolak itu judul. Setelah ditolak masukkan ke 2 judul, 1 eksperimen tentang bystander effect kayaknya kalau tidak salah. Terus yang kedua ini K-pop. Jadi kayak ya kalau 1 ditolak setidaknya ada lagi opsi satunya tuh. Iya. Ternyata inilah K-pop yang diterima. Meskipun memang masih setengah hati tapi ya biar mede karena kan di psikologi terkenal bilang susah kita untuk bisa lanjut ke tahap proposal. Jadi waktu itu akhirnya aku lanjut nih K-pop. Judul K-pop itu ya tidak lain tidak bukan karena saya juga penggemar K-pop. Ya. Jadi berangkat sebagai penggemar dan melihat situasi fenomena yang terjadi saat itu. Kak, kalau misalnya kita bilang ini judul ketiga yang kita kasih masuk berarti bukan ini dari judul apa namanya, kuali, kuanti atau mata kuliah lain. Ya bukan, dulu ini di program sendiri. Oh maksudnya judul dari mata kuliah sebelumnya Dik? Iya kan ada yang ambil dari itu tuh Kak. Kayak betul. nah teruskan Ki. Iya. Tidak Ais, karena dulu zamanku itu waktu kualitatif kerja kelompok. Kerja kelompok jadi banyak Ki. Oh saya kualitatif sendiri Mak. Agak berat ya kurikulumku saya. Ya betul. Lebih berat sih kayaknya kurikulum di angkatannya Ais. Nggak tonji ya, nggak dapat kasih kompre kayak kita. Kayaknya tuh nggak dapat kompre angkatanku karena doa 1 angkatan deh. Jangan sampai dapat kompre. Betul. Karena kakak-kakak yang keluar dari ruang kompre kayak didapat juga energi negatif stresnya gitu ya. Betul, karena
kan langsung keluar Jawa tuh hasilnya. Iya. Jadi langsung ke down. Jadi berasa apa langsung dipatahkan. Iya. Terus Kak, setauku nah Kak, di zaman Kak itu dulu yang persepsi kakak-kakak psikologi itu kalau misalnya dia tidak banyak yang apa publish bahwa dia suka K-pop begitu ya, apalagi di media sosial, bahkan bikin akun dua Iya. untuk K-popnya itu. Jadi ini partisipan tak dari mana saja Kak? Ini Karena kan kalau psikologi tidak terlalu didapat ki siapa-siapa. betul, betul sekali Ais. Apalagi dulu kan bikin sendiri ke alat ukur, Ya. baru lakukan uji coba yang harus ke 200 orang dan beda lagi dengan subjekku yang 400. Jadi sebenarnya itu subjekku ada 600 orang. Kalau mau dihitung keseluruhan toh turun Kak langsung. Jadi toh cari Kak event pop, event-event Hmm. K-pop yang dance itu biasa cover dance ada di mall, Iya. di tengah mall, di Iya. TSS, pergi Kak. Bagi Kak ini skala secara langsung, karena kan dulu belum di zaman Google Form isi ini toh. Bayangkan itu 600 data di scoring. Jadi dulu itu pergi Kak, kan mereka juga lakukan event-event kayak kalau ulang tahun ki idolnya, mereka lakukan bikinkan ki acara, mereka Iya, iya, iya. sewakan se-effort itu ki. Jadi saya itu dulu mencari Kak terus sampai ku follow akun-akun K-pop untuk fanbase-nya mereka buat masuk, tanya kapan-kapan event ulang tahun. Karena kan setiap bulan itu ada terus event ulang tahun sebenarnya. Oh. Dan bagusnya tuh Ais karena mereka antusias Hmm. musisi. Antusias kena cinta idolanya. Ya, tapi dulu itu kualitas di remaja perempuan tuh jadi spesifik di remaja perempuan ini penelitianku. Remaja perempuan. Iya, Terus? remaja perempuan pecinta K-pop itu sebenarnya ya. Jadi kenapa bisa remaja perempuan? Karena di tugas perkembangan ini masuk ke sebenarnya ranah perkembangan. Karena di tugas perkembangan itu kan di masa fase remaja memang lagi pencarian jati diri, identitas. Apalagi perempuan cenderung lebih ekspresif, apalagi kalau berada di situasi menekan, mereka itu akan cenderung punya agresif verbal lebih tinggi daripada laki-laki, dan itu ada hasil penelitiannya, sehingga itu juga yang menguatkan dataku atau skripsiku dengan sasaran subjek tersebut. Itu Kak, kekerasan verbal itu yang kita kasih masuk. Apakah pernah kena atau karena kita lihat saja di media sosial itu? Nah, sebenarnya banyak dilihat. Jadi kan kalau kita itu penggemar K-pop Ice mau tidak mau, kita pasti akan follow akun-akun gosipnya. Kayak kita di Indonesia, follow Lambe Tura. Kalau suka bola kan follow akun-akunnya tentang fans siapa lagi yang menang juara kayak begitu. Jadi download aplikasi, follow-follow semua berbagai jenis akun-akun gosip. Nah, kalau misalnya ada berita negatif tentang idola itu, biasa hampir 5.000 kolom komentar itu dipenuhi dengan cacian. Nah, saling membalas kan akhirnya fanwar. Kalau di K-pop itu namanya fanwar. Jadi agresif verbal ini kalau dibahasakan ke K-pop fan ini tuh fanwar ki, akhirnya itu isu yang saya angkat. Kemarin saya ingat waktu proposal sempat kali tanya, jadi apa masalah utamanya ini? Iya. Apa fanatik atau agresif verbal? Jadi masalah utamanya kan fenomenanya, variabel terikatnya akhirnya si fanwar ini. Yang mendorongnya apa kira-kira untuk bisa melakukan agresi verbal itu? Oh, ternyata karena dia punya perilaku fanatik, dicirikan dengan dia merasa menjadi bagian dari idolanya, dia merasa dianggap sama idolanya, seperti itu. Jadi ketika idola ini dihina oleh orang lain, dia juga merasa terluka dan terluka ke harga dirinya. Dan fandom di Indonesia itu salah satu fandom terkuat. Fandom itu, Ais biasa dengar istilah fandom. Iya, 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 iya. Fandom itu mereka saling berbagi. Nah, ini kemarin lucunya penelitianku Ais yang di luar kayak apa data tambahannya.
Jadi kan ada orang yang multi fandom, ada yang satu fandom tok saja. Yang kayak ada yang cuman suka BTS. BTS seorang yang dia suka. Nah, ada yang suka Blackpink, suka BTS, suka Twice, jadi bermacam-macam. Itu multi fandom. Nah, ternyata di hasil penelitianku ini yang multi fandom itu mereka cenderung rendah melakukan agresi verbal dibanding Karena ada opsi ya, lainnya. betul, karena mereka tidak begitu merasa terikat di satu-satunya. Jadi ternyata ada nih penelitian sebelumnya juga yang mengatakan kalau mereka itu bakalan merasa galau, dilema Ki kalau misalnya fandom ini lagi ada berita negatifnya tuh si idolnya. Jadi mau tidak mau dia kayak serba salah dong, dia mau serang apa fandom idol itu, dia ndak enak karena dia juga bagian. Iya. Kasian. Tapi Kak, maksudnya ini tuh judul tak pasti banyak lah menurutku dosen yang kenapa mau teliti yang ini gitu. Jadi apa alasan kuat tak untuk makasih maju ini judul tak? Sebenarnya Ais tidak pernah dapat tanggapan seperti itu. Masa? Iya. Apa karena waktu itu lagi booming banget? Bisa jadi. Oh iya kayak. Tapi kan pengujiku Pak siapa lagi suaminya Ibu Eva? Pak Basti. Iya, Pak Basti itu kan buat bapak-bapak mereka asing apa itu fandom, apa itu Korean Wave. Jadi saya itu betul-betul menjelaskan istilah itu di mereka sampai saya lebih banyak bimbingan sama Pak Basti sebenarnya karena pengujiku. Penelitian kan saya acak-acak jadi penelitian mediator, moderator, yang kemana-mana tuh. Jadi untungnya tidak ada Iki yang mengubah. Meskipun juga saya merasa pesimis di Ais kayak seperti mini penonton tuh kayak apakah itu Korean Wave kayak begitu. Tapi sebagai di lingkungan psikologi tidak boleh kita menutup mata atas berbagai fenomena yang ada, tidak hanya di ranah pendidikan loh kayak stres akademik, tapi bisa disasar masalah apa sebenarnya di remaja tak yang lagi rame hari ini. Oh, Korea. Bahkan budaya-budaya Korea kan tidak hanya berupa K-pop sebenarnya, tapi yang sekarang lagi booming bulgogi, makan-makan yang daging di tengah terus kita bakar-bakarkan itu Korean food. Budayanya masuk ke kita, Korean fashion mulai masuk juga ke kita. Jadi semuanya tuh disebut sebagai gelombang K-pop, gelombang Korean Wave. Jadi K-pop itu menjadi salah satunya yang saya tarik gitu. Kak El bilang kok karena kalau tutup mata nanti tertidur Ki. Enggak karena beberapa yang saya wawancara itu punya Ki pengalaman dipertanyakan Ki sama pembimbingnya apa ini pentingnya, makanya pas saya lihat judul tak apa yang tidak dipertanyakan, kenapa K-pop, kenapa tidak kayak akademik, pendidikan atau apa yang lebih familiar biasanya diteliti begitu. Ternyata enggak ya Kak. Paling bilang apa ya alasan kuatnya Kak Ida sampai ini bisa lulus di skripsinya yang ini. Sebenarnya ini bukan judul awalnya, dulu itu kayaknya kontrol diri deh. Kontrol diri sebenarnya, tapi Pak Dayat sama Kunir itu sebagai pembimbingku itu bilang begini, tentu nih kontrol diri itu akan mempengaruhi lah begitu. Jadi Pak Dayat yang paling kuingat dari Pak Dayat sampai saya tesis, Pak Dayat bilang begini, jangan sampai kau yang ada-adakan masalah gitu. Ya betul. Jadi itu nih betapa pentingnya data awal dalam sebuah penelitian untuk memperkuat bahwa ya memang mereka lagi punya masalah ini. Itu dulu kan Ais, kita kalau di psikologi harus kita ulang di data awal terus lihat fenomenanya kayak saya. Awalnya kan bukan agresi verbal bahasanya, Vanwar. Tapi kalau ditranslate ke dalam bahasa psikologi namanya agresi verbal. Itu juga agresi verbal bagian dari agresi tuh. Dan ternyata susah dicari aspeknya. Jadi kita ini pernah jadi korban enggak Jika? Semoga ada juga omonganku diingat sama Kak Ida. Iya, kalau mau jujur ya Ais, saya juga pernah jadi pelaku, saya juga pernah jadi korban. Karena kan fase remaja itu kita tidak bisa langkahi. Dulu itu memang kayak punya second account itu. Karena tidak ranah pribadi, ranah publik, tidak mau terganggu ini ranah
kehidupan umumku dengan apa yang kusukai. Sebenarnya ambil juga penelitian K-pop itu sebenarnya rada kayak aduh, tidak pada umumnya, dibahas pun juga apa pentingnya buat orang secara umum gitu. Tapi iya, Tunggu Kak, aku start dulu. ada itu Aisyah yang diterima, mari kita lanjutkan. Aisyah, apa? Sorry Ais, suaranya tidak terdengar. Kedengaran Kak? Ya, kedengaran. Kayaknya nambil karena introspeksi diri. Iya, Kita meneliti ini karena introspeksi diri. bisa jadi. Ini Kak, maksudku toh, setauku sampai sekarang pun jarang ada teman-teman yang meneliti tentang K-pop. Jadi untuk kita ambil datanya itu apa ada yang kayak acuan penelitian sebelumnya kah? Banyak Ais. Oh banyak. Bahkan Psikologi? email untuk psikologi di luar. Oh iya. Tapi maksudnya dalam psikologi biasanya kan ada yang iya banyak variabel ini tapi bukan di psikologi, lebih di sosial kika, fakultas sosial, jurusan sosial begitu. Psikologi. Justru aku ambil karena mereka sama-sama fanatik semua tapi beda masalah utamanya apa. Beda variabel terikatnya. Oh bukan fanatik K-pop begitu Kak. Maksudku K-popnya ini. K-pop Ais. Coba search sekarang. Ingat itu acuan penelitianku Yuliani Mas. Jadi bahkan ini tuh Ais beberapa nih orang masuk emailnya buat adaptasi skala agresi verbal K-pop sampai dimuat juga di kumparan ini kan karena yang kayak kumparan media-media Tempo yang nyasar-nyasar anak muda yang kalau mau diacukan pada minatnya supaya mereka baca artikelnya, cari data mau tidak mau mereka cari jurnal, jadi ada acuan. Jadi aku bilang awalnya juga saya berpikir kayak apa nanti kebermanfaatannya ini ya, karena bukan ke sekolah, bukan ke parenting, ternyata ke dalam ranah penelitian orang lain begitu. Iya. Saya tuh Kak bertanya begini Kak karena suka-suka aja saja BTS tapi tidak benar-benar yang kayak kita bilang kayak follow akun ini enggak, kalau lewat saja lewat baru Kak nonton begitu jadi tidak sampai ku ikuti kayak orang nonton juga reality show-nya lah, kehidupan kesehariannya begitu konten-kontennya enggak sebegitunya. Jadi kayak pas kita bilang sebanyak itu, tapi kalau cerita kita tentang bagaimana kelompok-kelompok itu membuat acara ulang tahun idolanya, ya sih banyak kulihat juga. Iya, dan booking cafe itu betul-betul satu cafe itu kan bukan uang sedikit dan idolanya bahkan tidak tahu dia hidup loh. Dirayakan mereka tiap keliling sama-sama Ais, pasang pamflet besar, spanduk besar mereka ini. Ku ingat itu Kak, mata kuliah apa ya yang karena idolanya bunuh diri, dia juga mau bunuh diri. Ada kan Kak yang begitu kasusnya ya? Banyak, dan itu menjadi fenomena yang trending waktu itu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri tuh di tempat di negara lain. Iya kayak ya Allah sebegitunya karena merasa bagian dari diri jadi merasa sekali terikat, apalagi ya Ais kebanyakan. Saya tidak mencoba mengidentifikasi diri, tapi kebanyakan sefanatik itu yang sampai beli merchandise, pergi nonton konser, kan itu juga didukung punya uang ya, finansial yang cukup juga. Mereka itu yang seperti itu kan merasa memiliki ya, karena mereka mau tidak mau membiayai idolnya melalui seperti itu. Apalagi menonton langsung nih, mereka itu merasa terikat sekali, mau tidak mau. Dan menjadi coping stress juga Ais sebenarnya. Jadi kayak tidak perlu jalan-jalan atau kemana untuk menghabiskan uang ya, atau kemana. Jadi ada fenomena begitu, sedangkan saya lihat kayak be aja. Siap pertanyaan itu Ais, ada pertanyaan Ais. Ini teman tak ada kita kenal. Tapi teman tak. Oh iya. Ini nih dijawab kita. Kenapa bisa ada fenomena begitu, sedangkan saya lihat kayak be aja. Oh karena sudah lewat fasenya, sudah lewat masanya.
sebenarnya. Jadi layaknya juga anak remaja laki-laki maupun remaja perempuan yang mungkin kita untuk di laki-laki fans bola ya, yang kayak kejadian di Kanjuruhan yang banyak korban, itu kan juga bisa mengarah ke fanatik. Bagaimana kalau dikalah dan mereka war secara fisik, sedangkan perempuan itu lebih ke agresif verbal, lebih agresif verbal. Kalau laki-laki lebih ke fisik, dan itu ada hasil penelitiannya aku kasih masuk di jurnalku. Jadi sebenarnya semua kita mengalami fase itu, tergantung ya sebagaimana kontrolnya. Oh, mungkin toh Kak, kita lihat karena B aja, karena kita ndak ikuti. Coba kita ikuti. Kan beda-beda tertariknya orang. Seru Ya, sekali nah Kak, nyanyi orang. sama itu fans-fans banyak yang kayak fansnya Taylor Swift, yang baku dulu sama apa toh dulu, yang Justin Bieber apa segala macam. Cuman ini kan, cuman ini kan K-pop mengidentifikasikan diri sebagai Korean Wave karena memang sebesar itu budaya ini masuk ke kita. Mungkin untuk orang awam menganggap ini sangat tidak berimpact, guys. Tapi kalau mau coba dilihat sangat berimpact karena coba lihat kalau ada donasi-donasi, mereka mengatasnamakan sebagai salah satu fandom dan itu banyak sekali hasilnya. Betul, besar itu. Kayak bencana-bencana tuh Kak, baru kayak ini dari apa lagi fansnya BTS tuh? ARMY. Ya ARMY sini, baru bukan ARMY Indonesia, ARMY Banjar, ARMY Makassar, begitu nih Kak. Kayak iya, betul. Dan mereka tuh melakukan itu supaya nama fandomnya bagus. Dilihat sebagai mereka ini fandom yang sering menolong, empatinya tinggi. Mereka mau membangun identitas seperti itu. Saya tidak pernah loh. Kak tidak harus Iya, betul. Jawab gitu loh, kayak kenapa nih orang. Begini pertanyaannya. Tapi saya tidak pernah loh mengidolakan hal begitu, bola atau apapun. Dia tidak pernah fanatik pada sesuatu hal gitu ya. Iya. Sebenarnya tergantung kembali ke diri masing-masingnya karena namanya minat. Minat kan itu luas sekali. Ya, jadi ada memang orang yang minatnya untuk mengidolakan. Ada juga orang minatnya pada misalnya menggambar. Kalau menurutku ya Ais, ada tipe orang yang sudah mengenali memang minatnya dari dulu, seperti dia dapat kesibukannya suka melukis, mewarnai, suka ikut lomba. Mereka tuh tidak akan spending time-nya mau tidak mau terus di bakatnya di hal-hal seperti itu yang produktif. Sedangkan orang-orang yang tidak menemukan hal seperti itu mau tidak mau kita mencari apa ya begitu ya. Karena masa remaja kan pencarian jati diri, identitas kita itu butuh untuk teridentifikasi dalam satu kelompok dan itu membanggakan gitu. Makanya tadi upaya-upaya donasi itu ada. Iya, Kak. Sebo itu Kak. Tapi kenapa ya Kak, di psikologi banyak orang tidak mau mengakui secara terang-terangan di akunnya kalau dia suka K-pop, dia malah bikin akun 2. Kenapa itu Kak? Iya. Semoga tidak lari di pertanyaanku ini. Iya, Ais. Sebenarnya saya juga waktu S2 dulu itu kita ditunjuk satu-satu untuk coba dulu waktu S1 apa penelitianmu. Saya sampai tidak mau kelihatan mukaku karena mau tidak mau. Kalau saya mengaku saya pasti teridentifikasi sebagai K-pop dan saya juga akhirnya menyadar kayak saya malu ya saya sebagai K-pop gitu. Jadi ku bilang deh saya dengar ini penelitiannya orang kenapa penelitiannya ke orang membangunnya kebermanfaatannya jelas gitu ya. Jadi saya juga termasuk orang Ais yang tidak mau kelihatan kalau saya suka K-pop, makanya tidak pernah upload apapun soal K-pop. Tapi ada akun 2 tak? Iya, tapi itu dulu ya. Iya. Sekarang karena mungkin ya itu ditemukan apa passion, tak ditemukan apa yang bisa kita sukai dan kita sibuki secara produktif di situ. Atau lewat masa remaja tak memang, karena di masa remaja rasanya itu perasaan menggebu-gebu. Betul sekali. Sebenarnya saya ini tidak mencoba untuk membela diri ya. Baik. Iya, sebenarnya untuk menyukai sesuatu hal ya Ais, maksudku namanya remaja ya kan, kita banyak sekali fase-fase kenakalan yang bisa terjadi dalamnya. Mungkin lingkungan sekitar yang salah, pergaulan apa segala macam. Dengan K-pop itu ya selama ranahnya positif, seperti ya yang
ini pertanyaannya Lidi ini soal ada juga orang yang malah dia merasa diselamatkan sama idolanya dari masa-masa daunnya. Iya, Ya, iya. karena ada idola yang memang mereka mengkampanyekan ki self love. Hmm. Mereka di dalam lirik lagunya meskipun mereka bahasa Korea, tapi apa fandom-fandom ini mereka translate. Iya, iya. Kalau mau dilihat secara positif, mereka ini belajar bahasa Korea untuk translate lagu itu. Dan memang di situ kampanyenya untuk mencintai diri sendiri, kayak tidak apa-apa Jilo kalau memang kau merasa down pada situasi tertentu, tutup pintu kamarmu dan kau harus punya Pandoramu sendiri. Kalau merasa sedih kok tidak apa-apa begitu ya. Dunia tidak akan pernah belakangi yang kayak begitu-begitu isi lagunya dan itu support buat mereka. Karena kan Ais tidak semua orang punya teman yang paham kita toh. Ada orang larinya ke seperti itu akhirnya diselamatkan, dia merasa terselamatkan dengan mengidolakan. Tapi apa kira-kira yang bikin orang jadi fanatik? Nah, kalau misalnya ini Kak di Kak Wija ini Iya. ini Dari berapa kali kamu undang Kak Wija, tidak bisa loh, tidak tahu kenapa. ya, saya buka kide teorinya. Nanti ngomong Kak, masalahnya lama sekali ya. Kak Into yang bertanya terus tentang fanatik-fanatik ini. Dia tuh fanatik sama satu teman perempuannya. Oh, cinta kali itu. Iya, dia lope-lope bertahun-tahun. Kenapa itu Kak? Coba ada teorinya tuh Kak, orang suka sampai 13 tahun begitu dia pendam. Tapi jangan Ki juga menjudge diri ya, karena fanatik kan itu perilaku yang ekstrim. Iya, yang itu. Mau Kak bertanya tapi sudah pilih kita buka teorinya. Ini lagi ada nih. Lihat. Pertanyaan Kak Wija, tapi apa kira-kira yang bikin orang jadi fanatik? Kalau ini apa yang mendorong orang menjadi fanatik itu karena pertama perasaan cinta yang menggebu-gebu, perasaan suka yang menggebu-gebu. Mereka merasa memiliki atas hal tersebut sehingga kalau hal tersebut ini dirusak atau disakiti oleh orang lain, mereka juga ikut merasa tersakiti gitu. Jadi tidak semua orang kayak misalnya ya sekarang jangan sentuh ranah politik berbahaya. Kayak misalnya ya Ais, tidak selamanya ya misalnya saya suka BTS, saya bisa dikatakan fanatik karena butuh dulu terpenuhi aspeknya. Misalnya intensitasku lebih tinggi daripada kehidupan umumku di idolaku ini, sampai merenggut nih hal fungsionalnya saya sebagai manusia, terus melakukan hal-hal ekstrim yang bahkan saya bisa mengeluarkan uang, waktu, itu semua. Alhamdulillah tidak fanatik ya saya. Ya, jadi ya jangan sampai kita menyukai sesuatu terus kita katakan menderita fanatik. Nah, tidak. Jangan. Iya. Kayak 5 dari 10 terpenuhi itu. 7 dari 10 terpenuhi baru masuk kategori fanatik. Jadi kalau suka-suka saja berarti bukan fanatik begitu ya, Kak? Intinya kalau dia sudah merugikan ya. Iya. Karena kan fanatik ini dalam psikologi maksudnya dia variabel negatif gitu. Iya. Jadi mau tidak mau ya pasti mau tidak mau kalau dia mengganggu fungsi, kalau dia merugikan kayak kau sudah menghabiskan uangmu lebih banyak untuk membeli album, untuk waktumu sudah spending begitu banyak sampai tidak jalan mau keluar, nah ketemu teman, itu kan sudah merugikan nih sebenarnya. Kak Eli nih Kak di sini fanatik, juta-jutaan dia beli album. Sebenarnya tidak apa-apa ya kalau dia punya uang. Tapi Ais, di dunia K-pop album itu seperti emas, investasi, mereka bisa menjual kembali kalau mereka mau. Oh iya sih Kak, karena kan harganya juga jutaan. Iya betul, jutaan. Photocard Ais biasa lihat itu biasa dilelang sampai puluhan juta Ais. Untuk saya juga itu tidak masuk akal ya, tapi untuk anak remaja sukanya sama Suga, belum Pak punya barang Suga kayaknya deh. Saya juga Ais tidak punya Kak barang apapun meskipun penelitianku tentang K-pop.
Kak, tapi dampak misalnya kan ini yang tadi diserang itu biasanya kayak lambe-lambenya mereka begitu ya, yang diserang Mm-mm. sama fanatiknya itu. Itu Mm-mm. dampak negatifnya apa, Kak? Maksudku, Mm-mm. dia kan akun itu kan membuat berita memang untuk heboh. Iya, maksudnya apa hal negatif apa yang Iya, ditimbulkan? iya. Heeh. Sebenarnya hal negatif yang ditimbulkan itu lebih ke pelaku dan korban. Karena tahu kayak lingkaran setan ini, guys. Mereka pelaku, mereka juga korban, Ji. Karena saling melempar kebencian. Oh. Begitu. Jadi kayak kalau mereka bicara kasar di sosial Mm-mm. media pakai akun Mm-mm. duanya, kan ada juga yang berpendapat itu tuh salah satu bentuk mengeluarkan energi negatif dalam bentuk yang salah sebenarnya. Tapi kayak proyeksi begitu Kak. Mm-mm. Masalahnya ke situ. Tapi ini kan di sosial media. Dia akun tidak dikenal, akun yang Mm-mm. diserang juga akunnya Tidak nak tanda kenal kutip. juga. Iya, Mm-mm. akun-akun bahasa kasarnya adalah tempat gosip di memang. Mm-mm, betul. Jadi Sehingga kerugiannya di mana, Kak? eh, sebenarnya kena di mental. Oh. Karena mau tidak mau mereka saat melemparkan cacian seperti itu kan mereka tidak hanya melontarkan tetapi mereka menerima. Eh, Nah. mereka menerima kalau dari yang ku wawancarakan saya juga sebenarnya melakukan wawancara untuk memperkuat dataku di hasil. Jadi mereka itu setiap kali diserang idolnya, mereka itu akan merasa sedih. Jadi begini Ais, kalau misalnya idolnya ini ada skandalnya atau ada berita negatifnya, stres ki fansnya karena bilang begini deh, dipaci kak ini sama fans lain. Oh, 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 Mm-mm. jadi dia itu ditauki bahwa dia fansnya siapa. Misal fansnya BTS serang Mm-mm. Blackpink begitu, ditahu, oh dia anunya BTS ini. Bukan ki kayak aku ndak ditahu siapa ini gitu. Bukan. Iya, mereka kan mengidentitaskan diri tuh banyak pengguna-pengguna yang pakai foto Oh, foto profil seperti itu oh, dan terlihat jelas ki mereka akan misalnya di lapak siapa ki komen pasti jelas kalau dia membela pasti fansnya si lapak ini begitu oh, dan mereka memang jelas ki siapa-siapa yang fandom yang baku musuh dengan siapa hmm. kayak Oh, baru Kak apa paham. gitu. Pantai lingkaran setan bagaimana maksudnya ya? Oh, begitu. Jadi sekalipun dia pakai bukan akun aslinya dia, tapi dia pakai akun yang menggambarkan identitasnya dia begitu, Kak ya. Betul. Hmm. Jadi begini Ais, meskipun semua orang bersifat anonim ki berkelahi di sini tuh, tapi mau Uh-uh. tidak terserang ki mereka secara mental. Iya, karena merasa bagian dari itu, Hmm, Ki. itu jangan Mi, yang meninggal tuh ada idol yang bunuh Ya, diri, sampai ada juga yang mau juga bunuh diri. ya. Ada idolnya yang mengkampanyekan hal positif tersampaikan juga meskipun mereka melakukan aktivitas fans ini dengan anonim. Hmm. Sebenarnya tidak bisa ki ini kebermanfaatan penelitian ini tidak bisa kita sampaikan dengan begitu gamblang ke subjekku. Makanya di sini saranku untuk orang tua ki untuk memperhatikan ki bagaimana aktivitas anak di media sosial. Karena kan banyak ya bertopeng kayak baik anaknya loh, Ya, saling pendiam. di lingkungan, kasar ternyata diketikannya yang kayak begitu. Iya sih. Ah, ini Kak, kalau misalnya ini judul tak sangat didukung dengan pembimbing tak, apa kendala tak dalam proses skripsi ini? Apakah pernah lari dari skripsi kah? Kendalaku kemarin itu ini Ais pergi berpindah-pindah tempat untuk mencari subjek toh baru apa kan dulu temanku bilang semakin banyak besar data maka semakin bisa ki nanti untuk apa membersihkan data-data kotor Oh iya iya jadi iya. punya ki cadangan data toh. Mm-mm. Nah, kemarin itu sebenarnya kurang memuaskan kini penelitian karena di kategori sedangki mereka agresi agresi verbalnya ternyata di kategori sedangki perilaku fanatiknya ternyata jadi kayak tidak begitu menggambarkan ki akhirnya. Jadi harus ki kemarin itu lama kak untuk cari teori di hasil apa di kenapa mereka kira-kira sedang-sedang ji gitu ya.
Apa karena cari aman nih Kak? Karena karena sebagian besar secara umum itu subjekku multifandom. Oh, Multifandom iya. mereka. Jadi tidak ada ki memang yang sefanatik itu. Iya sih. Kemarin saja aku dapat konten kayak, kenapa kok bilang saya perempuan matre? Saya saja suka Suga yang punya kekayaan bermiliar-miliar. Kalau mau ketemu saya yang bayar. Iya tuh. Iya. Tapi sekarang banyak sekali juga ibu-ibu yang mengidentifikasikan diri. Jadi kayak bukan hanya sekedar remaja. Dulu tuh Kak, pernah jadi tanya. Dulu mungkin pernah ini Kak. ibu-ibu Kak. Hmm. Keberlanjutannya waktu masa remaja. Kita kan sebenarnya usia ibu-ibu pakai ini. Ahem. Identifikasi untuk dikatakan ibu-ibu itu kan harus ada dulu tolok ukurnya ya, Is. Siapa tahu ya masa remajanya terus dia masih berlanjut, tidak selesai-selesai masa remajanya. Mungkin juga dia butuh coping tuh, misalnya coping stres. Punya ki uang berlimpah begitu ya. Tapi mau dia kemanakan? Tapi itu Kak biasa kalau anak remaja yang susah ya dikasih tahu. Iya Iya, kan? betul. Kira-kiranya. Iya. Kalau misalnya ini Ais diumpamakan Kina karena kan pendidikan Kak. Jadi semua mohon maaf ribu sekali Bapakku menelpon tunggu nah. Salah satunya memang kriterianya remaja begitu, Kak. Ini kata si remaja begitu. Silahkan nakal di masa remaja, asal ada Ya, batasannya. sebenarnya tuh Ais kan selama S2 profesi disasar semua ke tingkat pendidikan tuh mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Dan memang sangat terasa ki remaja itu klien paling susah untuk dihandle. Hmm. Klien paling susah dihandle. Saya saja tuh Kak lagi di klinik psikologi kayak ini punyanya Kakak. Kalau misalnya klien remaja tuh kayak mau angkat tangan duluan. Iya tuh, sangat luas sekali masalahnya mereka dan tidak bisa disepelekan karena masalah-masalahnya kan mereka bukan kenakalan biasa. Iya. Sebenarnya agresi verbal ini baru di media sosial ya bisa mungkin dikatakan bukan sebuah kenakalan remaja, tapi bisa jadi satu proses mereka untuk bisa mengenal dirinya. Itu tadi pertanyaannya. Skripsiku terinspirasi juga dari skripsinya Kakak Ida, yeay. Terima kasih Taya. Sebenarnya tanpa disadari tuh kita mendiskreditkan satu fenomena, tapi fenomena itu ternyata menarik buat orang lain. Cuman kayaknya kenapa setia gitu. Meskipun ya mungkin masih banyak topik yang lebih bermanfaat yang masih bisa dibahas. Kak, kalau misalnya dalam proses skripsi Kak kan biasa banyak hal menarik atau ada hal yang sangat pengalaman tak terlupakan Kak, apakah dalam proses itu tapi tidak bisa dituangkan dalam skripsi. Bisa kita bagi di sini? Yang tidak bisa dituangkan dalam skripsi deh, ya Allah. Ada Kak kayak pengalaman menarik tak, tapi kan skripsi formal ya Kak. Iya, betul betul betul. Jadi semua hal bisa dituangkan ke situ. Mungkin ini Ais yang pas jelek dataku. Jelek datanya dan deh bahas Kak parametrik non parametrik. Besar sekali dataku untuk menjadi non parametrik dan itu sangat ditolak sama pembimbingku sampai harus Kak disuruh Kak pergi ke universitas lain untuk belajar sama dosen lain yang mendalami itu. Jadi waktu itu saya merasa kayak oh ini tantangan sekalinya yang dari skripsiku kan apa yang paling diingat tuh itu yang paling kuingat jadi mengeliminasi data dari 400 kayaknya sisa 300-an itu deh. Dan itu ya itu yang tadi aku sampaikan masih semua masih dalam kategori sedang. Jadi sangat mendukung itu data-data yang lain di Kak yang teori tambahan tak itu. Betul. Jadi hasilnya seperti apa Kak? Setelah hasilnya ini tuh Ais 70% si 7,7% si perilaku fanatik ini menyumbangkan untuk melakukan aman-aman. Bagus skripsinya. Semua penelitian bagus, Kak. Itu
prakteknya saya iya. Iya. Sebenarnya itu tantangan sekali untuk bawa materi dari rumah ya Kak. Ih, aman-aman. Terpotong ya tadi itu. Iya, hasilnya tadi Kak. Iya. 7,7% di AIS. Di perilaku fanatik ini menyumbang untuk seorang penggemar melakukan agresi verbal. Jadi ada berbagai hal lain kayak kontrol perilakunya yang masuk, pengolahan stresnya. Jadi makanya menurutku makanya dia ada di kategori sedang. Memang ini kita 1 jam, ya. Gak jelek Belum jaringnya. Kak. Oh iya. Sibuk sekali Kak Ida, 1 jamnya saja susah sekali. Ais. Soalnya tuh bingung Kak mau bahas apa. Itu Memang Kak, bahas-bahas terlepas ini Ji, bagaimana penelitian tak menarik untuk contoh untuk adik-adik yang lagi kebingungan Ji begitu ya. oh ini mau paling dibahas Ais. Kan di hipotesis itu ada ada akhirnya pertanyaan yang tidak ada jadi hipotesis tapi ditambahkan kipas hasil. Misalnya di aspek-aspek fanatik, yang mana di sini dari 3 aspek ini yang mana paling berpengaruh ke subjekmu? Kan kalau agresi verbal itu 2 aspeknya. Dan ini agresi verbal tuh Ais dibantu Kak Sami Bu Siti untuk buat apalagi itemnya untuk pecahkan menjadi sebuah variabel psikologi. Jadi kalau dalam agresi verbal, ada agresi verbal tersembunyi dan terbuka. Ternyata ini lebih tinggi di agresi verbal tersembunyi. Kalau agresi verbal terbuka itu mereka memperlihatkan identitasnya langsung to the point, langsung dikata-katai orang. Sedangkan di tersembunyi itu lebih ke kayak menyebar hoax, menyebarkan. Dia tahu dia bilang enggak betul gitu berita idolnya tahu orang, tapi dia masih sebar karena dia rasa kayak kan kalau jatuh ke idol mau naik ke idol tuh, pemahaman seperti itu. Jadi makanya juga itu semakin mendukung kenapa agresi verbalnya di kategori sedang, karena mereka kayaknya lebih berani untuk sebar hoax, saling sebarkan artikel buruk dibanding saling serang ini menjatuhkan, yang dimana mereka sendiri yang buat itu kalimat buruk buat orang lain. Apa jaringannya? Kenapa? Oke Kak. Jadi Kak, kalau misalnya Kak tadi bertanya, bilang saran tak kalau ada adik-adik yang mau lanjutkan penelitian tak gitu, variabel apa dan ke arah mana gitu. Kalau menurutku sekarang tuh Ais kayaknya tidak bisa Kak juga iya das objektif itu Mak. Itu kayaknya sudah berapa tahun istilahnya penelitianku kan berlangsung di 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 4 tahun nih. Tuh mungkin akan ada fenomena baru yang misalnya kita masih meraba-raba kalau kita tidak lakukan data awal, kita tidak cari tahu sebenarnya masalahnya mereka itu apa toh. Tapi tidak kuharapkan lagi ada hal yang sama atau langsung diceplok ini 2 variabel ini dalam satu penelitian. Coba dicari apa kebaharuannya kira-kira di sekarang di fenomena K-pop. Boleh dilihat dari potret dari sudut pandang positif. Sebenarnya apa tujuannya mereka menyumbang, berdonasi, mengatasnamakan, mengkampanyekan fandomnya, bahkan berdonasi juga untuk Palestina tuh dengan membawa-bawa nama fandomnya. Apa mereka sebenarnya tujuannya? Tidak apa-apakah mereka menjadi anonim? Sebegitunya mereka mau fandom ini terlihat bagus di mata dunia, gitu ya. Karena uang tuh terus Kak, apa pemaknaan yang kita dapat dalam proses skripsi tak? Untuk kitanya. Pemaknaannya, bagaimana ini di AIS pemaknaannya, karena sebenarnya ini kan bukan hal yang sangat saya inginkan. Toh, sebenarnya kalau mau dimaknai atau
ku cari misalnya apa di hikmahnya kira-kira kenapa saya akhirnya tetap bersikuku lanjutkan ini penelitian sampai Iya. akhir, padahal kreditkan ke fenomenanya banyak orang nggak tahu. Oh ternyata orang meskipun fenomenanya tidak semua orang tahu, tapi di para peneliti lain bermanfaat ki ini ternyata skala agresi verbal yang kubuat sampai di situ. Dan yang kusyukuri adalah kayak daripada misalnya saya buat asal penelitian dan penelitian itu menjadi ditumpukan di mana lagi skripsi di kampus, di perpustakaan, terus menjadi ki lagi tidak maksudnya dia cuman atau tidak terbaca gitu jurnal. Makanya biasa kalau ada ki masuk email tuh berusaha kak itu kalau nggak bisa kak langsung kirimkan ku balas di dulu bilang tolong diingatkan kak sebentar malam untuk saya kirimkan. Gitu ki caraku follow up. Jadi kayak senang kak karena oh meskipun paling selama ini saya lihat tidak bermanfaat nih skripsiku, penelitianku, oh ternyata bermanfaat ji, ada semua ji manfaatnya pada waktunya. Ternyata butuh waktu Jeki untuk sadari itu. Yang menurut tak itu mungkin bukan di hal bagaimana, ternyata orang lain itu penting Ki. Iya sebenarnya juga nggak mau sekali kak ini bahas gitu di saya begitu karena kayak gue tesisku tapi apalagi mau dibahas ya bahas misal Nanti dipanggil kita sista offline di Kak, bagaimana? gimana itu? Oh, ada kegiatan offline-nya sih, iya Kak. Oh begitu. Iya, jadi tuh Kak kemarin baru coba pertama kali panggil Kak Rizky dan itu seperti ajang berkumpulnya kita kembali anak psikologi, diskusi santai, begitu. Tapi kalau saya Ais lebih tertarik kak untuk saya lebih tidak tertarik sama penelitian dibanding ke profesianku. Kalau misalnya mau share profesi lebih mending itu ya karena kan praktek langsung dan hari-hari dilakukan toh dan banyak juga bisa inspirasi Ais kan juga di inklusi toh. Iya, boleh sih Kak sebenarnya karena yang offline-nya CEY itu lebih ke bukan Ki tentang penelitian tak aktivitas sehari-hari bisa temanya begitu. Nanti laku tanya Kasmar. Ini kita sudah terlalu jauh melewati tema ya Ais. Iya, memang begitu. Memang. Kayaknya sebenarnya itu tuh bukan penelitian seperti ujian hasil yang saya cetki, lebih ke menggali sisi-sisi lainnya, kenapa kita meneliti ini, kenapa meneliti ini, karena banyak adik-adik pun sampai hari ini biasanya kalau masuk nih di bagian cari judul dia kebingungan mau apa, butuh diyakinkan, dan alhamdulillahnya beberapa adik yang nonton seri itu kayak oh iya ya ada variabel ini gitu, dan bisa langsung menghubungi kakaknya. Kan kadang butuh kita teman cerita yang paham tentang penelitian tak gitu Kak. Betul sekali tahu. Makanya alhamdulillah kalau misalnya saya ini hadir Ki untuk memberikan pencerahan ke adik-adik, ada manfaatnya lah ya. Apalagi hasil live-nya begini tersimpan Ki. Jadi mereka mungkin bisa scroll. Oh yang mana nih yang topik yang saya mau Topiknya angkat. dia. Betul. Iya. Iya. Oke deh Kak Ida, terakhir ada tidak saran untuk saya iya? Oh saran untuk saya. Iya, semakin berkembang ke depannya, semakin bagus. Mungkin apa deh, bagus sekali, sangat bermanfaat ki sebenarnya atau Ais, cuman kurang ki followersnya, padahal besar sekali manfaatnya. Jadi mungkin mau dikampanyekan lagi lebih sama masyarakat psikologi, apalagi adik-adik, apalagi yang lagi skripsi. Karena kasihannya kalau banyak ilmu di dalamnya tapi sedikit yang tahu. Sebenarnya kami sudah dijangkau dengan KR, Pak Dayat, Pak Lukman. Oh gitu. Iya, malah Pak Lukman sudah ketemu beberapa founder saya, iya. Masya Allah. Tadi adalah bahasa SOP penelitian adik-adik begitu. Itulah. Kak Ida, makasih banyak. Saya sudah mengganggu 1 jam waktu tas. Semoga ini bermanfaat. Kalau misalnya ada adik mau bertanya, mungkin boleh ke Kak Ida di? Boleh. Makasih banyak Kak. Buat teman-teman yang sudah bergabung sama teman-teman saya juga yang memberikan kepercayaan untuk ini ikut bergabung. Makasih Ais. Iya, untuk masyarakat awam kayak saya juga bagus katanya Kak Tasir. Makasih banyak untuk kakak-kakak, makasih untuk Kak Ida udah bagi ilmunya hari ini. Saya yang tadinya kayak apa ini judulnya Kak Ida, aku baca-baca ringkasan tuh kayak apa?
Oh, ternyata di sini dapat nih. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Semoga Ais. di lain waktu bisa ketemu lagi dan diskusi lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Salam, Ais.